dari koperasi dikasih di rumah satu yang bergerak di pemasaran sampai Maka aku bilang koperasi lah salah satu badan usaha yang mampu memberikan THR untuk semua satu kampung. Perusahaan nggak sanggup Pak, membayar satu perusahaannya udah ribut, udah di demo, udah baru bayar, ya kan? Nah ini penting disampaikan ke masyarakat, tapi kita harus aktif Pak menyampaikan ke masyarakat itu bahwa pentingnya koperasi. Ya, kalau kita minjam di bank, nggak ada kebagian kita lagi. Tapi kalau minjam di koperasi simpan pinjam kita, ya kan? Akhir tahun nanti dihitung SAU, dapat kita sesuai dengan porsi yang kita pinjam. Ya kan? Berarti laba itu masih ada untuk kita lagi. Kalau bank sudah pinjam, sudah bunga tinggi, proses panjang, ya kan? Kemudian nanti ketika kita nak masuk anak sekolah, tak penting kita jual kebun. Kan banyak Pak kalau yang tak punya koperasi, butuh anak sekolah, jual kebun. Sementara kebun itu untuk penghasilan kita. Nah kalau sudah ada koperasi, kan bisa pinjam di koperasi. Caranya bayar melalui koperasi. Kalau ada sawit, melalui sawitnya gitu loh. Dibikin koperasi harian, mau pula. Kan ini jadi PR kita besar Pak. Karena kita ingin satu sisi ingin bagaimana masyarakat kita senang, mudah. Kalau kami wakil rakyatnya hajat Pak, disalahkan terus. Diajak bikin koperasi tak mau. Oh, sawit murah terus Pak Suemi, begini. Apa kerja dewan ini? Tapi dia dianjurkan bikin koperasi supaya aku bilang mereka tuh butuh sawit. Ya kan? Butuh sawit. Nah, kalau kita koperasi mampu mendirikan koperasi sawit, kita jadi primadona. Harga bisa kita kendalikan. Menurut undang-undangnya kan dari anggota untuk anggota. Boleh diberikan kepada non anggota, tapi ada penanggung jawabnya. Ya kan? Yang itu maksudnya Pak. Kita boleh transaksi dengan bukan anggota, tapi ada yang membackupnya, siapa yang bertanggung jawab. Dengan hasil usaha, laporan kas, lapor promosi ekonomi anggota, catatan atas laporan keuangan menjelaskan setiap item laporan keuangan tadi. Kasnya terdiri dari ini. Bisa aja kas di bank, kas tunai, itu catatan laporan keuangan. Nah kalau sudah ada itu kan mudah kita Pak. Ketika kita dilaporkan di koperasi, di kepolisian, kita tinggal bawa laporan keuangan. Kayak saya tadi kan, karena sudah pengurus dengan laporan keuangannya diaudit, saya dipanggil sebagai auditornya. Saya jelaskan lagi. Jadi uang itu ada sekarang pada anggota, bukan pada pengurus. Saya enggak uang dionggokkan di sini, bisa? Saya bilang. Caranya, tagih semua piutang ini, jual semua aset ini, onggok duitnya bisa. Karena neraca itu kan balance ya. Iya kan balance ya, kredit balance ya. Dengan catatan tidak ada fiktif asetnya. Gedungnya jual saya bilang, piutang tarik. Semua tarik semua, uang itu bisa. Nah, ada lagi yang Pak Bu. Ini agak udah kelas tinggi lah akuntansinya. Penyusutan. Itu dituduh pula ketua ngumpul duitnya. Penyusutan aset itu katanya itu ketua ngambil. Nah, lagi-lagi ada orang tidak bisa menjelaskan itu kepada RAT itu. Kalau saya tukang audit, jadi saya di samping saya audit, juga pembinaan. Kenapa? Saya cinta dengan koperasi. Karena yakin koperasi ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Asal kita gunakan dan tempatkan untuk yang lebih bagus. Kemudian, kapan akuntansi kepada koperasi ini penting? Pertama untuk, ya nanti tanya jawab nanti. Maksud saya UMKM itu perlu juga karena kita membawahi UMKM. Dia bedanya apa? Di UMKM itu laporan keuangan cuma neraca dan rugi laba aja. Yang lain itu tidak penting. Kalau koperasi penting, penjelasan laporan keuangan itu penting. Karena UMKM kan pribadi. Koperasi ini orang banyak. Kalau saya Pak, lebih suka saya audit PT daripada koperasi. Karena PT itu pemegang sahamnya rata-rata orang berduit. Dia paham akuntansi. Nah kalau anggota kita, paham gila apa tahu dia? Betul Pak. Nanti pagi pengalaman, kalau RAT itu pasti SAU yang dilihat orang dulu. SAU dilihatnya, wah ini kacau pengurus nih, turun SAU-nya katanya. Harusnya bukan SAU yang dilihat. Tahun kemarin dibagi THR lah kita. Itu yang harus, karena THR itu bagian dari SAU karena sudah mengurangi biaya. Sudah menambah biaya dari THR itu kan sudah bagian dari biaya.
Harusnya kalau tidak THR labanya tinggi. Ya kan? Kemudian harga bersaing enggak dengan pasar? Tinggi di pasar atau di koperasi? Ya kalau murah-murah koperasi itu salah satu bagian dari pelayanan kita. Keberhasilan pengurus. Mampu enggak koperasi menjaga pupuk? Mana yang bagian pupuk tadi? Pupuk ya? Mampu enggak kita menjaga pupuk untuk anggota? Ya kan? Ngutang pula lagi. Harus kita apa? Perlahan-lahan harus kita berikan ke anggota bahwa koperasi ini banyak untungnya. Tapi kalau dasar dia apa? Ada juga orang kalau orang tidak tahu enak kita kasih tahu, ya. Orang paham suruh dia ngajar kita. Orang tidak tahu kita kasih tahu. Kalau orang tak mau tahu ini susah nih. Banyak kan anggota pokoknya salah aja kita. Iya kan? Pokoknya salah. Ya kapan benar kita dijelas apapun kita sama dia. Pagi hari ini luar biasa, akuntan hebat, luar biasa, dan saya tidak menyangka hari ini kita materinya luar biasa. Pertama saya ingin memberitahu Pak tentang kondisi kita karena kita banyak yang baru ya, jadi sudah hampir setahun kegiatannya masih belum menguntungkan, gitu ya Pak ya. Jadi baru kita menghabiskan uang aja baru sebagai pengurus. Karena kita cinta dengan koperasi, maka ya Bismillah saja gitu. Mungkin rezekinya ada yang lain, itu aja saya pikir. Kemudian sudah setahun, tapi kita belum berat ya. Artinya apa sih yang mau kita laporkan? Sementara kita hanya menghabiskan uang. Apakah dengan itu saja yang kita lakukan? Atau seperti apa neraca keuangan kita itu? Apakah kita perlu sampaikan laporan ke dinas kan harus itu setiap tahun kita harus laporkan, kalau nggak kita di blacklist gitu kan. Nah setahun ini kita belum lapor. Nah bagaimana posisi mungkin laporannya keuangan seperti apa gitu? Ya tahu. RAT itu kan perintah undang-undang, perintah anggaran dasar, ya Pak ya. RAT itu rapat anggota itu wajib. Apa yang mau dilaporkan? Kondisi apapun harus dilaporkan, walaupun rugi ya saya bilang tadi. Ya walaupun rugi kita harus sampaikan ke anggota. Kondisi kita hari ini. Daripada kita tidak RAT, kita rugi. Nanti 5 tahun berikutnya nanti orang makin akan curiga. Ini koperasi ini keterbukaan itu penting. Jadi ibu tinggal yang bikin kalau ada uang masuk pasti ada hutang. Kalau tidak ada penerimaan, ya kan? Catatnya hutang. Makanya kalau di laporan keuangan tidak ada catat hutang, atau besok bayar hutang, itu baru masalah. Bukan? Makanya Pak di laporan keuangan penting kalau ada hutang, saya bilang tadi catat hutang. Jangan nanti ketika bayar baru ketika keluar hutang yang mana kita jujur tidak ketemu. Jadi ibu penting bikin laporan RAT-nya. Nak mengundang kita sebagai apa dia? Kan itu masalahnya. Ya kan hari ini kan Bapak semua diundang di sini ini kan karena ada badan hukumnya. Kalau saya tak bisa diundang karena saya bukan anggota bukan pengurus koperasi yang tidak ada badan hukumnya gitu. Jadi itu kan nanti kami diskusikan lah Bu ya. Jadi yang penting intinya ibu harus bikin laporan RAT itu. Berarti diundang anggota itu kita sampaikan. Kalau rugi kita memang harus sampaikan rugi. Ya kan? Hutang kita sampaikan ini untuk mendirikan koperasi ini kita ada pinjam pihak ketiga sekian. Ya, gunanya untuk ini nanti dilaporkan rugi lamanya. Biaya ini biaya kan keluar nanti terjadi rugi laba masuk neraca rugi. Yang tadi silakan. Kami Pak Koperasi Simpan Pinjam Generasi Mandiri Sejahtera berdiri tahun 2022. Tepatnya 1 Februari 2022 Pak. Nah, kebetulan koperasi kami ini Pak, sampai hari ini sudah 36 cabang. Sudah 36 cabang di Provinsi Sumatera Utara sudah masuk, Riau, dan di Kepulauan Riau. Nah, pertanyaan yang pertama Pak, pertanyaan kami, apakah masing-masing cabang ini Pak mengadakan RAT? Karena kami kan per 31 Desember kemarin, artinya belum setahun. Nah, kedua, sampai hari ini jumlah anggota sudah 8.400 sekian Pak. Jadi saya di sini sebagai penggagas Pak awalnya, karena awalnya saya menggagas ini karena keprihatinan saya, kebetulan saya Nias Pak, dan saya pendatang di Kota Pekanbaru. Keprihatinan saya pribadi melihat orang-orang kita yang di PT-PT, bukan rahasia umum, di mana-mana PT rata-rata orang kita Nias Pak, mayoritas. Jadi saya banyak melihat saudara-saudara kita yang di Musimas dan di Torganda Pak.
Jadi saya merasa terpanggil melihat mereka ini terhadap koperasi yang tadi itu Pak, yang koperasi harian itu 20 sampai 30% bunganya dan dikutip per hari. Dan bahkan itu ATM sama buku rekening mereka sering ditahan gitu sebagai ini jaminan Pak. Jadi begitu orang ini gajian langsung dipotong. Jadi saya merasa kasihan waktu itu. Jadi saya berpikir ini gimana solusinya. Nah akhirnya terjawablah dengan ya udah kita dirikan CU karena CU itu yang membumi Pak di tengah-tengah masyarakat. Dengan jasa kalau di kami Pak jasanya hanya 1,7%. Nah sekarang justru kewalahan saya sekarang orang-orang ini mereka nggak tahu siapa, maksudnya mereka nggak tahu orang lain selain saya gitu loh Pak. Bahkan ada pengurus yang lain, sekretaris, bendahara, pengawas tidak mau tahu, pokoknya hanya ke saya. Nah justru permasalahan saya sekarang, iya pusing sendiri. Seandainya ada niat jahat saya Pak, ini udah sih selesai. Nah, jadi itu pergumulan saya sekarang Pak. Nah sementara saya jujur, saya backgroundnya pendidikan, fisika dulu. Saya nggak ngerti sama sekali masalah ekonomi. Jadi masalah pelaporan keuangan ini Pak, jujur saya nggak ngerti sama sekali. Saya nggak ngerti. Jadi pertanyaan saya Pak, RAT ini apakah setiap cabang ini melaksanakan RAT, melaporkan keuangannya atau hanya pusat? Kalau keuangannya sebenarnya sudah cukup transparan Pak, karena kami sudah online. Kami sudah online, sudah ada sistemnya. Ibaratnya Pak kalau ditanya berapa jumlah simpanan tahun lalu, bahkan sampai hari ini semua bisa dijawab melalui sistem ini Pak. Ke dinas melapor saja. Yang bantu kami kemarin dinas provinsi. Ya katanya Bapak terdaftar di dinas provinsi. Ya. Jadi gini, ini tergantung di anggaran dasarnya. Kalau Bapak di anggaran dasar cuma di pusat, ya kan nanti pusat aja jabatnya. Ya kan tergantung di apa ya. Tapi kalau setiap di anggaran dasar membunyikan setiap cabang melaksanakan RAT, tapi kalau laporan keuangan pasti ada laporan cabang itu. Nanti terjadi laporan regulasi laporan keuangannya. Ya kan? Bapak bikin laporan keuangan juga di sini yang biasanya. Nanti digabung oleh pusat, ya kan? Tergantung dibaca di anggaran dasarnya. Ya kan? Kalau menurut juga sini nanti apa itu? Cabang gitu. Ada nggak di anggaran dasar diberikan? Kalau masalah Bapak ada bukan baru kan? Ya. Apakah itu kontaknya saya? Jika kapan saya main di kantor, kita tunjuk sikit-sikit boleh lah. Ya. Kalau saya ilmu tidak mau apa-apa. Kalau ilmu itu saya mau berbagi, karena ilmu itu semakin dibagi, semakin bertambah. Sama saya jadi dosen. Jadi dosen itu sama dosen ilmu. Karena kalau saya jadi dosen, saya harus baca. Ya kan? Kalau nggak baca nanti ketinggalan oleh mahasiswa. Ya kan? Jadi gunanya kita jadi dosen lagi kita berbagi. Ya Pak ya, nanti dipelajari anggaran dasarnya. Apakah dia akan langsung mengatakan setiap cabang wajib melaksanakan RAT, harus lakukan. Makanya aku bilang akuntansinya penting. Kenapa orang Cina Cina tempat kecil itu usaha dia pakai akunting. Biar kita bayar akuntan itu agak mahal sedikit, tapi kita membantu kita untuk lapor keuangan. Karena memposkan biaya transaksi itu, kan banyak orang bilang pokok duit keluar dianggapnya biaya, uang masuk dianggapnya penerima. Itu salah. Kondisi yang memang belum ada SHU juga, masih rugi, ya, dibilang rugi tidak juga Pak, pengeluaran lah yang banyak. Karena aset tadi, apa yang disampaikan Bapak tadi, artinya simpanan pokok, simpanan wajib itu yang kita belanjakan untuk persiapan dokumen ya, badan hukumnya, terus juga untuk perlengkapan kantor. Jadi yang tertarik tadi, yang kayaknya dominan dari Bapak Suhaimi ya, Pak Suhaimi ya, Pak Hamidi ya, Pak Hamidi juga Pak Suhaimi ya, Suhaimi ya. Jadi yang dominan sekali nampaknya kita di Riau ini, mungkin apa yang disampaikan juga di dalam ruangan ini kan lebih dominannya adalah perkebunan sawit ya.
pertanyaan kami juga nanti akan mengumpulkan kawan-kawan PKS ini, ya. Ya artinya kami melihatnya begini Pak. Kami juga ingin masuk sebetulnya dari koperasi yang kami dirikan ini, ya. Kami kan jasa. Kita lihat di lapangan itu banyak petani-petani kita juga sebetulnya tidak ada wadah. Hanya kelompok tani pun mungkin ya ikut-ikutan juga. Nah, tidak ada wadah. Kebetulan saya di Indragiri Hulu itu Pak, kalau dihitungan hektar mungkin ribuan hektar, ya satu desa itu. Jadi kita melihatnya kekuatan mereka juga tidak punya kekuatan yang Ya kan tanah masuk sekolah baru nih. Kenapa kita tidak kebagian gitu ya? Saya kita jadi keluarga. Jadi tuh target itu besok. Saya rapat kemarin dengan dinas perhubungan. Saya tekan mereka, apa nama lu itu? Tentu sudah memutuskan berapa kali sebulan rapat. Sebulan itu 8 kali rapatnya, memutuskan harga. Tapi tidak dihargai oleh Kespop, anak dia. Pak Guru bikin berku, anak kok diam. Kalau saya jadi gubernur marah saya tuh. Masa kita udah bikin berku, sudah dinas perkebunan kita untuk harga, tapi tidak evaluasi. Nah, saya sampaikan dengan ketua, sekarang saya di sekretaris komisi 2. Saya bilang Pak Ketua, bisa tidak? Harus kita undang PKS. Kenapa? Masyarakat punya andil di sini. Karena masyarakat beri dukungan untuk mereka. Kenapa masyarakat diabaikan? Kenapa biarkan petani itu sengsara? Naiknya Pak 10.000, 10 rupiah, turunnya 80 rupiah, 100 rupiah. Turunnya cepat ya. Naik mengangkat 10 rupiah, 15 rupiah, gitu. Turun cepat. Karena setiap hari di HP saya masuk Pak, harga sekian. Hari ini tanggal sekian, harga PKS sekian. Turun sekian, turun 80. 2 hari kemudian naiknya 10 rupiah. Jadi kasihan kita. Jadi saya sepakat dengan dan itu nanti jadi PR kami besok. Bagaimana kami menekan dan biasanya kalau saya ingin memimpin rapat, keputusan rapat itu saya minta perkataan tangan. Apakah rapat itu suruh perkataan? Karena itu jadi kekuatan hukum kita. Karena itu di DPRD, dia tak bisa main-main. Dan kami minta semalam tak bisa diwakili ya. Kami minta pimpinan perusahaannya tak bisa diwakili. Karena yang bisa mengambil keputusan. Jangan nanti humas sebelah kirim. Nanti lapor lagi, kita tak mau itu.